wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast saya Adinda Clara Putri. Saya Nelly Daniarti. Baik, kali ini kita kedatangan tamu keluarga yang berasal dari Kulon Progo. Baik, kita langsung saja. Ada Bapak, bisa sebutkan namanya Bapak? Baik Bu, nama saya itu Muhammad Ikro. Umur berapa Bapak? Saya umurnya 52. Bapak datang ke podcast ini bersama siapa? Siapa aja gitu? Oh, saya sama keluarga Bu. Ini ada anak saya yang kedua cowok ya, terus itu anak cewek saya yang pertama dan istri saya. Oke, oh ibu ya, salam kenal dulu ya ibu ya. Kalau saya boleh tahu, ibu namanya siapa ya Bu? Saya namanya Anissa. Umur ibu? Umur saya 50 tahun, Mbak. Oh, 50 tahun. Oke kan, kali ini kita ada di podcast saya. Saya akan nanya seputar kehidupan kalian gitu. Ini anak pertamanya siapa tadi Bu namanya? Dea, Ibu. Umur dia berapa? Umur aku 22. Oh, 22. Sekarang kuliah atau? Aku sekarang alhamdulillah masih kuliah semester akhir, lagi nyusun skripsi. Oh, kuliah di mana, Mbak Dea? Aku kuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan anestesi. Anestesi apa ya Mbak? Nggak tahu. Apa itu Mbak anestesi? Jadi anestesi itu kayak perawat bius gitu. Oh, perawat. Oh, berarti yang bekerja di ruang operasi gitu. Iya. Oh iya. Ini siapa Bapak yang anak kedua siapa namanya? Saya Amru Mbak namanya. Umur berapa? Umurnya 13. Oh, 13. SMP ya berarti? SMP. SMP-nya di mana? Saya SMP di ini Mbak, SMP 2 Wates. Oh, jalan kaki kalau Jalan kaki. Atau diantar sama bapaknya? Ya biasanya kalau Bapak lagi nggak ada kerjaan nganter saya. Kalau misalnya Bapak kerja saya berangkat sendiri jalan. Oke Bapak, kan saya dapat cerita dari teman-teman yang ada di medsos saya ya untuk mengundang Bapak ya. Kebetulan saya dapat kabar itu keluarga yang menginspirasi gitu. ya yang sangat memotivasi. Ya Bu, Dikarenakan alhamdulillah Bu. Iya. dikarenakan anaknya yang sarjana ya, Pak ya. Iya. Nggak usah tegang-tegang, silakan dimakan dulu Bu, Bapak silakan ya. Oke, kita santai aja ya, karena kan ini cerita-cerita tentang keluarga gitu ya. Ibu di Malioboro udah berapa tahun jualannya? Saya jualannya udah lama sih Mbak, udah dari 2013. Oh, 2003, cukup lama ya? Iya, 11 tahun ya. Iya. Itu Ibu jualan apa di Malioboro? Saya di Malio jualan sate ayam gitu di sekitar Pasar Beringharjo, Oh, Mbak. Pasar Beringharjo. Kalau untuk bapaknya, itu kerjanya apa di sekitaran Malioboro? Yang saya dapat kabar itu kan sama-sama bekerja di Malioboro gitu. Oh iya Bu, saya tuh sebenarnya dulu tuh kerja di pabrik Bu sebelum ada tragedi tangan. Oh, iya. Saya kecelakaan gitu. Jadinya setelah di pabrik di PHK gitu Bu. Oh iya betul. Ya jadinya saya alih profesi jadi tukang parkir aja gitu. Belum itu saya mau tanya ini, kalian tinggalnya di kota Jogja ini apa di Kulon Progo? Di Kulon Progo Bu. Mohon maaf Bapak, ini mungkin pertanyaannya sedikit sensitif ya Bapak. Untuk transportasi dari Kulon Progo ke Malioboro itu menggunakan apa ya Bapak? Saya kadang-kadang pakai bus gitu Bu. Kadang pakai mobil pickup juga. Oh, mobil pick-up. Numpang petani gitu kan. Banyak tuh yang dari searah. Kulon Progo ke Pasar Beringharjo gitu. Subuh-subuh. Jadi numpang. Nah, terus anaknya? Saya kebetulan anak saya yang cowok ini ya, itu nggak tiap hari bantu. Kalau Sabtu Minggu baru dia ikut saya bantu. Siang kuliah? Ini anak saya. Aku biasanya dari rumah itu naik bis ke kuliah. Kadang ke bantuin ibu dulu ke pasar. Selama Ibu jualan di Malioboro, kira-kira kendala Ibu yang selama berjualan 13 tahun ya? 13 tahun di Malioboro. Lama ya, Bu ya? Apa itu Bu kendalanya kira-kira? Kendalanya itu saya sering kadang ya Mbak, sering diusir sama Satpol PP. Satpol PP ya, agak meresahkan Iya. sedikit ya. Iya. Oh, mau ya saya minum ya Ibu? Iya. Kalau
untuk bapaknya itu ada lahan parkir sendiri di Malioboro apa gimana ya Pak? Enggak sih Bu, jadi kan itu kan nggak punya lahan parkir ya. Jadi kita sistemnya sewa gitu. Misal di Indomaret nih kita nih nyewa gitu. Jadi nanti persenannya itu dibagi dua sama yang punya toko sama saya gitu. Nah, gini gimana sih Bapak sebagai suaminya, tanggapan Bapak sebagai suami yang istrinya bekerja? Gimana Ya, gitu ya? Menurut saya ya Bu, ya nggak apa-apa sih Bu, karena kan keterbatasan saya juga untuk bekerja Iya. gitu, tangannya cuma satu. Jadi mau nggak mau sebenarnya kalau disuruh pilih ya nggak suruh bekerja, tapi apa boleh buat demi anak Bu. Tanggapan dari ibu sendiri gimana? Kayak kita sebagai ibu rumah tangga seharusnya yang bekerja di rumah, mengurus anak, mengurus rumah, tapi malah ikut membantu perekonomian buat suami gitu. Iya Bu, motivasi saya bekerja itu karena melihat keadaan Bapak yang seperti ini juga. Kemudian juga ada 2 anak yang harus dibiayai. Makanya itu saya memilih untuk membantu Bapak bekerja berjualan sate di Pasar Beringharjo Bu. Untuk persiapan jualan nih Ibu, berangkat dari jam berapa dari Kulon Progo ke Malioboro? Berangkatnya dari subuh ya Mbak, kita nunggu bus, kemudian kita nyari tebengan kayak naik mobil pick up orang-orang yang kayak Bapak jelaskan tadi, naik mobil pick up yang orang mau ke kota. Itu kan persiapannya tadi dari subuh ya Ibu ya. Itu biasanya jualannya sampai jam berapa? Biasanya jualannya itu selesainya saya sampai jam 9 ya Mbak. Terus saya nunggu Bapak dulu selesai sampai jam 10, habis itu kita pulang bareng ke Kulon Progo. Satenya pasti habis, Bu. Atau Iya. kadang ada sisa nggak laku atau Kadang banyak sisa, kadang laku semua. Ibu tergantung sih orang yang datang ke Malioboro. Kalau masih itu terus digimanain ya Bu ya satenya? Kadang dikasih aja sih Mbak ke keluarga, ke tetangga gitu, karena nggak mungkin disimpan ya Mbak. Mohon maaf ya Bu, ini agak sedikit sensitif pertanyaannya. Kira-kira penghasilan Ibu itu berapa sehari gitu? Sehari kira-kira penghasilannya berapa dengan berjualan sate? Paling sekitar 200-an ya Bu. 200-an. Sehari 200 ya Bu ya. Itu Iya. 200 itu kira-kira cukup nggak untuk mencukupi kebutuhan keluarga? Iya. Cukup nggak gitu kan, kayak setara ada 2 anak. Jadi cukup-cukupin aja sih Mbak. Saya harus muter otak gimana cara buat mengatur keuangannya juga. Ditambah sama penghasilan Bapak juga. Oke, selanjutnya kita beralih ke Bapak. Pertanyaan buat Bapak. Gak apa-apa, Bapak, makan aja nggak apa-apa. Iya, santai aja. Santai aja karena di sini Ya, Bu. kita have fun buat ngobrol tentang keluarga gitu ya, Pak. Untuk Bapak itu jam berapa tadi kalau habis kerja parkir? Saya jam 10 Bu. Maaf, penghasilannya kalau boleh tahu? Iya. Itu nggak nentu ya. Itu kan iya. parkir kan itu tergantung ramai sama sepinya Bu. Iya. Tapi biasanya itu 100-an lebih lah. Itu sudah persenan dari sananya? Atau ada bayar pajak atau apa tempat gitu? Atau per bulan bayar? Itu udah bersih. bersih. Udah bersih. Kalau Satu nggak, hari ya, Pak? iya, kalau itu pendapatan nggak bersihnya itu 500-an Bu. Karena kan itu bukan saya doang yang parkirnya, Iya. jadi tukang parkir banyak. Selama Bapak jadi tukang parkir, ada kendala seperti helm hilang atau motor orang yang hilang gitu, Pak? Ada Bu, palingan saya tuh helm. Oh, helm. Iya. Jadi antisipasi Bapak apa terhadap kehilangan helm para konsumen yang parkir gitu loh, Pak? Ya sebenarnya ya kita itu udah menjaga ya, udah Iya. menjaga. Iya. Tapi kan maling lebih pintar Oh dari iya kita bener gitu. sih, maling Berarti itu emang nanti agak bener. ganti rugi atau apa Pak? Kalau ada Iya. barang yang hilang, misalnya helm, jaket atau apa? Ya ganti rugi, saya sendiri yang ganti rugi. Pakai Itu duit tadi. iya. Ya Allah. Syukur ya Pak ya. Iya, bersyukur banget ya ngeliat keluarga ini kayak Iya. bapaknya seorang tukang parkir, ibunya cuma jualan sate, tapi Dengan bisa keterbatasan ya. keterbatasan Tapi bisa ini. menguliahkan anaknya sampai sarjana Iya ini. bener, sumpah Iya. Hebat sekali. Hebat sekali Cukupin Bapak. sih.
Ya kebetulan anak saya ini dapat beasiswa ya dari kampus. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah sekali ya Allah. Beasiswa apa itu? Beasiswa prestasi sih Mbak. Biasa saya udah alhamdulillah berprestasi dari SMA, SMP. Ibunya yang selalu ngebantu. Terus kalau adanya Apa Mbak? Adanya ini SMP Adanya kelas masih SMP, 1 Mbak. itu baru tamat SD, Baru. Mbak. Baru Kalau ini masih saya biayain. oh berarti masih nanggung ya Pak. Kita Iya, harus nanggung. termotivasi dengan keluarga ini ya guys. Ini keluarga benar-benar menginspirasi. Dari seorang bapak yang punya keterbatasan, Namun semangatnya dalam bekerja itu Masya sangat Allah tinggi. banget, iya. Apalagi ibunya yang membantu. ya pekerjaan suami perekonomian. yang harusnya ibu itu di rumah gitu Iya. ya kan, membersihkan rumah, ngurus anak, tapi dia malah bantu perekonomian Iya. suaminya dengan Dari menjual subuh, sate. guys. Dari subuh sampai malam Kalian jam subuh aja 10. belum bangun. Terus yang jadi pertanyaan ya, bingung gitu kan saya mikirnya, kalau selama COVID kemarin itu gimana coba? Itu kan nggak boleh keluar, emang pemasukan kalian itu dari mana? Tuh. Ya gimana ya? Ada usaha di rumah atau bikin satenya di rumah, jualan di sekitar Kulon Progo atau apa gitu? Kalau saya sih kemarin nggak bekerja ya Bu, kecuali ibunya itu jualan sate di depan teras rumah palingan. Karena kan nggak bisa keluar. Ada yang beli itu Pak di sekitar rumah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nggak nentu juga ya. Nggak tentu. Namanya kan COVID kan orang takut keluar juga Bu. Iya. Berarti ada permasalahan di ekonomi. ya, Pak? Ekonomi, sedikit ada permasalahan di segi ekonomi. Baik, kalau untuk Bapak sendiri nih nggak ada keinginan untuk nambah apa ya, nambah usaha Iya. gitu ya, usaha lain gitu Pak? Misalnya Ada bikin usaha lain atau kepikiran buka usaha lain? Ya selain sebenarnya parkir gitu. sebenarnya ada sih Mbak ya. Apalagi tangan saya yang begini, jadi saya tuh pengennya itu ibu tuh punya toko di rumah biar nggak bolak-balik Kulon Progo ke Malioboro gitu. Itu aja sih Bu, biar nggak kecapean gitu, biar bisa ngurus rumah gitu. Terus kenapa gitu Pak nggak buka toko aja di rumah? Ya bagaimana mau buka Bu, sedangkan pendapatan saya aja ya itu kan 100-an, ibunya juga ya palingan nggak 200 gitu lah, 200. Belum lagi transportasi, ada anak yang sekolah. Terus harapannya kepada anaknya yang sudah hampir menyelesaikan perkuliahannya ini apa ya Pak ya? Ya saya berharap buat anak saya sih apa ya, belajar yang giat gitu biar bisa cepat selesai kuliah, bisa membantu perekonomian saya dan keluarga. Nah gitu deh, dengerin deh, kita bantu Ya, orang tua kita, harus meningkatkan ya. derajat kedua orang tua kita ya Dek. Ngangkat ya. derajat ya Mbak ya, gitu sih. Terus Bapak sama Ibu capek nggak kira-kira dari Kulon Progo bolak-balik tiap hari ke Malioboro, capek nggak? Kalau dibilang capek sih capek ya Mbak, Iya. tapi inget lagi sama anak-anak saya yang harus saya sekolahin gitu. Jadi capeknya itu berasa hilang kalau misalnya udah lihat anak-anak Masya saya. Allah, sayang banget berarti orang tuanya ke anaknya. Untuk Ibu apa sih pesan kita sebagai perempuan untuk masa depan kita gitu ya Bu? Pesan saya untuk perempuan itu ya Mbak, kita harus bisa mandiri, kita harus bisa berdiri di kaki sendiri, tidak bisa tidak bisa mengandalkan orang lain, tidak bisa berharap juga kepada laki-laki, kepada suami kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Oh ya, baik. Kita langsung ke Bapak aja. Oke, untuk Bapak itu apa sih pesan kita sebagai laki-laki untuk masa depan kita? Ya, yang pertama yaitu bekerja keras ya Mbak, itu udah pasti ya. Pasti harusnya. wajib sih udah Namanya sebagai juga laki-laki ya. Terus yang kedua itu jangan pantang menyerah gitu. Terutama mungkin ada ya yang senasib kayak saya gitu. Misalkan ini tangan saya ada kendala gitu. Keterbatasan, Ya, ya. keterbatasan gitu. Jangan sampai orang yang fisiknya normal gitu Malas-malesan, Malas-malesan sedangkan yang punya gitu. keterbatasan aja semangatnya Masya Allah ya Iya. Pak ya. Jadi mungkin itu aja sih menurut saya. Oke nih, buat siapa tadi? Dea sama Amru. Oke. Untuk Dea sama Amru, apa sih pesan kepada Bapak dan Ibu yang udah
Masya Allah banget ngebesarin kalian gitu Ya, ya. sampai sarjana, sampai Iya, SMP. sampai SMP gitu. Dari Dea dulu deh. Ya. Pesan untuk ibu sama bapak, terima kasih udah ngebesarin kita sampai sekarang, yang udah nafkahin kita, cari uang buat nyekolahin aku sama adik aku sampai sekarang, ya nggak pernah patang menyerah nyari duit buat walaupun susah, tapi kita harus tetap semangat. Makasih ibu sama bapak. Terima kasih. Oke, kita lanjut buat Ada adiknya Amru ya? untuk adiknya yang Masih SMP. masih SMP ya. Apa sih pesan buat bapak sama ibu atau sama kakak juga deh, sama kakak? Iya. Gitu. Paling pesannya ini aja sih mbak, ya makasih aja kayak udah mau jagain aku dari kecil sampai sekarang, terus mau kerja keras buat biayain kuliah biayain sekolah, udah sama kasih udah ngajarin hal yang baik benar, ya semoga kita bisa bareng-bareng terus lah sampai nanti. Sehat selalu ya, amin ya Allah. Oke. Ya Allah, sedih juga. Ayo kita berpelukan. Oke. Ini Mbak. Iya, Mas, makasih, Bapak Mbak. silakan ini dimakan dulu. Makan deh, makan deh. Oke, makan ya. Kapan lagi makan enak kita? Iya. Aduh, alhamdulillah. Oke. Buatan mbaknya ya. Apa? Makasih ya Mbak. Enggak juga. Kita catering. Iya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah inspirasi dan menginspirasi bagi kita semua dari keluarga Bapak Ikro dan Ibu Anissa yang berasal dari Kulon Progo. Oke, mungkin dari teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang dimanapun berada, kalau kalian ingin berdonasi, boleh silahkan untuk nomor di bawah ini. Kemudian atau ada dari teman-teman atau teman-teman yang lainnya, ada kisah inspirasi lainnya, silahkan beritahu Bisa kepada dikirim kami. di email Oke. kita. Mungkin itu saja untuk Bapak. Terima kasih Bu, terima kasih makasih, sudah. Mbak. Iya, terima kasih sudah. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Bu. Oh ya maaf. Oke, mungkin itu saja kita tutup podcast kali ini. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.